Selamat datang kembali di channel YouTube gue. Masih bersama gue Irfan. Di video kali ini gue akan membahas mereview sebuah buku, bukan buku bergambar seperti biasanya, dan buku itu berjudul Kerajaan Inggris, sebuah catatan kelam. Buku ini ditulis oleh Diana Natali dan diterbitkan oleh penerbit Society Yogyakarta pada 2018 silam. Jika dilihat dari judulnya, buku ini pasti bercerita tentang catatan kelam yang ada dalam sejarah Kerajaan Inggris. Seperti apa sih catatan kelamnya? Mari kita simak. Buku Kerajaan Inggris, sebuah catatan kelam dari Diana Natali ini cover dalamnya, ini kata pengantar. Ini daftar isi. Jadi di sini si penulis itu membahas 6 dinasti yang menurut dia mempunyai catatan kelam dalam sejarah Kerajaan Inggris, dan tentu saja dalam catatan kelam itu banyak sekali peristiwa yang akan diingat Kerajaan Inggris sampai sekarang. Dan karena banyak ya, gue hanya akan membahas peristiwa pentingnya aja yang diingat semua orang juga, dan yang pertama yang di Inggris itu sendiri ya. Ini ada dinastinya 6, dinasti Plantagenet sampai dinasti Windsor sekarang berkuasa. Kita mulai dari dinasti Plantagenet. Ini dinasti yang didirikan oleh Raja Henry II. Itu tahun 1154, jadi abad pertengahan. Dinasti ini berbau Perancis. Kenapa? Karena Raja Henry II itu dia menikah dengan Ratu Eleanor dari Aquitaine, dari Perancis. Dan di dalam dinasti itu sendiri banyak sekali orang Perancis yang akhirnya banyak banget berada di dalam istana kerajaan Inggris. Tapi gue kan gak akan bahas tentang Raja Henry II itu sendiri. Gue akan membahas mengenai sebuah peristiwa yang mempengaruhi banget eksistensi dinasti ini sendiri kan. Dan inilah yang gue maksud, perang Mawar. Nah, ini sebenarnya adalah perang saudara. Boleh bilang katanya perang saudara terlama ya di Inggris, dan ini perang saudara pertama yang terjadi di Inggris. Jadi sebenarnya perang saudara ini adalah perang saudara yang terjadi antara keluarga dalam dinasti Plantagenet itu sendiri, keluarga Lancaster dan keluarga York. Ini karena pertama persaingan tahta, perebutan tahta dan klaim tahta. Nah, ini berlangsungnya di sini disebut 30 tahun. Jadi antara Lancaster dan York itu mereka saling mengalahkan satu sama lain, dan kemudian akhirnya itu berpuncak pada kemenangan kemenangan yang dilakukan oleh Raja Henry VII Tudor. Jadi dia mengakhiri perang saudara ini. Dan dia akhirnya setelah itu mulai menyatukan keluarga Lancaster dan keluarga York, kemudian membuat lambang mawar merah putih sebagai bendera kerajaan Inggris di bawah pemerintahannya dia. Dia juga menikahi Elizabeth dari York, putri Raja Edward IV. Nah, mengenai perang Mawar ini sendiri begitu terkenal di Inggris sampai kalau lo mungkin yang udah pernah ke Inggris pernah melihat simbol bunga mawar dalam beberapa klub sepak bola Inggris kayak Chelsea, sebenarnya itu ada maknanya. Itu adalah untuk sebagai pengingat perang mawar, perang saudara yang berlangsung begitu lama sekali ya. Atau mungkin kalau lo perhatikan, kalau misalnya dalam pernikahan itu ada namanya boutonnieres, semacam kayak aksesoris buat pengantin pria ya, yang disematkan di sebelah kiri itu kan berbentuk bunga. Itu sebenarnya juga sebagai peringatan, sebagai untuk perang Mawar itu sendiri kan. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke dinasti Tudor yang didirikan oleh Raja Henry VII itu sendiri. Nah, oke. Nah, di dinasti Tudor ini ada salah satu peristiwa penting ya. Peristiwa penting itu terjadi di zaman Raja Henry VIII. Menurut saya sih Henry VII. Pasti lu semua udah pernah tahu ya si Henry VIII ini kisahnya. Jadi dia itu, kalau lo yang udah pernah belajar sejarah reformasi gereja waktu SMA,
pasti lo udah tahu kisah intrik ini, intrik sekali memang. Jadi si Raja Henry Tudor itu punya istri bernama Catherine dari Aragon, itu Spanyol. Memang kalau dalam kerajaan Inggris itu sendiri atau kerajaan yang lainnya lazim ya menikahi bukan dari wilayahnya dia, yang sama satu agama Katolik. Dan memang di zaman ini Inggris masih menganut Katolik Roma. Nah, kenapa bisa terjadi untuk itu? Jadi sebabnya adalah si Raja Henry VIII itu sudah tidak mempunyai rasa kepuasan terhadap istrinya itu sendiri, karena setiap kali melahirkan selalu gugur, apalagi itu anak laki-laki, sehingga dia berencana ingin mempunyai pasangan yang bisa melahirkan anak laki-laki untuk meneruskan tahtanya dia. Dan memang dalam kerajaan Inggris itu sendiri, atau mungkin kerajaan yang dulu zaman abad pertengahan itu memang belum siap untuk dipimpin oleh perempuan. Nah, terpikirlah dia dengan sosok bernama Anne Boleyn. Ini dari keluarga Boleyn. Ya, karena terpikat itu si Raja Henry VIII berniat menceraikan si Christine Aragon, tapi hal itu ditentang oleh Paus dan juga memang dari kerajaan Spanyol sendiri yang merupakan asal dari Christine Aragon. Ini menjadi intrik sekali, karena akhirnya setelah berhasil menceraikan si Anne Boleyn yang sebenarnya tidak menceraikan si Christine Aragon yang sebenarnya tidak disukai oleh banyak rakyat Inggris, Anne Boleyn dikecam sebagai penyihir juga. Akhirnya Henry Tudor memutuskan hubungan dengan Katolik Roma, dan semenjak itu kerajaan Inggris menganut Anglikan sampai sekarang. Udah tahu kan lo bedanya Katolik Roma dan Anglikan? Karena gue gak akan membahas lebih lanjut ya. Silahkan cari sendiri mengenai Anglikan itu seperti apa. Dan kalau lo pengen tahu sosok Anne Boleyn ini, lo bisa nonton filmnya Scarlett Johansson dan Natalie Portman yang berjudul The Other Boleyn Girl tahun 2008. Di situ jelaskan mengenai intrik ini tersebut, walaupun memang ada semacam kisah fiksinya dan tidak sesuai dengan yang dituliskan oleh sejarah. Kisah ini boleh dibilang sangat mempengaruhi kerajaan Inggris hingga sekarang. Ya, pertama kerajaan Inggris akhirnya udah sekarang menganut Anglikan aja. Itu semacam Protestan, tapi ya untuk pemimpin negara dan pemimpin agamanya itu adalah ratu atau kerajaan Inggris itu sendiri, bukan paus. Baik. Dan bagaimana setelah dia menikah Anne Boleyn, apakah bahagia? Ternyata Henry Tudor itu tidak bahagia dan dia menikah sampai 6 kali. Bayangkan. Oke, setelah dia menikah, setelah dia kemudian akhirnya menikah, kemudian tua meninggal, dia sempat juga digantikan oleh Raja Edward VI, dan kita akan melihat pada sosok yang amat sangat berpengaruh dalam kerajaan Inggris adalah Bloody Mary. Ini bukan Bloody Mary yang folklore dari Amerika ya, kayak Jailangkung itu kan. Ini Bloody Mary yang merupakan ratu dari Ratu Inggris, anaknya si Christine Aragon. Dia ini sebenarnya sosok ratu yang baik sekali, tapi ternyata dia mempunyai maksud untuk kembali mengubah kerajaan Inggris menjadi Katolik Roma, dan semua orang Inggris itu tidak mau mereka berhubungan lagi dengan paus. Mereka memilih menjadi Anglikan. Dan pada masa pemerintahannya itu, setelah dia membolehkan orang-orang Protestan memperlihatkan diri saudara dia Katolik, tapi kemudian dia akhirnya malah membunuh 300 orang penganut Protestan. 300 orang. Nah, ini yang termasuk dihukum juga adalah Thomas Cranmer, uskup agung Canterbury, ya kan.
inilah menyebabkan dia disebut sebagai Bloody Mary atau Mary yang berdarah. Dan si Bloody Mary ini sendiri kemudian kan meninggal tahun November 1558. Ketika dia meninggal, rakyat Inggris itu sangat berbahagia dan hari meninggalnya itu jadikan sebagai hari peringatan, hari libur di Inggris. Mereka senang karena ratu yang ternyata awalnya baik hati itu kemudian menjadi kejam, terutama terhadap rakyatnya gitu loh. Membakar hidup-hidup, menyulak 300 orang, bayangkan. Kemudian dia dilanjutkan oleh Ratu Elizabeth I. Nah, Ratu Elizabeth I ini adalah anak dari Anne Boleyn. Di masa pemerintahan yang paling terkenal ya untuk ratu ini, ratu yang tidak menikah sepanjang hidupnya, dia itu adalah berhasil, boleh dibilang, mengusir Spanyol yang hendak menyerang Inggris. Karena ya tahu sendiri kan akibat dari kisah-kisah sebelumnya kan, hingga akhirnya Spanyol ingin sekali menghukum Inggris yang sudah berubah jadi Protestan. Dan ternyata berhasil sekali si Ratu Elizabeth I itu menghantam Spanyol bahkan sebelum sampai masuk Inggris, terutama di perairan dekat Inggris itu sendiri. Padahal Spanyol punya banyak armada galeo, tapi Inggris kapalnya kecil-kecil tetap bisa menghantam Inggris, dan itu jadikan sebagai parade kemenangan, sejarah kegemilangan Inggris terhadap sebuah imperium dunia, yang akhirnya dari situlah Inggris berhasil juga menjadi sebuah imperium. Oke, kita mulai sekarang ke dinasti Stuart. Ini dinasti setelah dinasti Tudor. Di sini ada rajanya, Raja James VI dan Raja James I. Ini raja yang boleh dibilang semasa hidupnya mulai memformalkan penyatuan Inggris dan Skotlandia dalam lingkungan Britania Raya, United Kingdom. Oke. Tapi gue sih nggak akan bahas tentang klamedia, memang di sini sebutnya kan raja menikahi laki-laki homoseksual ya. Tapi, nah ada salah satu peristiwa penting dalam pemerintahannya dia itu. Peristiwa ini namanya Guy Fawkes Day. Mungkin bagi lo yang tahu tentang ini, tahu kan mengenai Guy Fawkes Day itu seperti apa kan? Lo pernah lihat kalau misalnya orang jalan-jalan di demo jalan pakai topeng yang senyum lebar itu, nah itu topeng Guy Fawkes Day. Jadi si Guy Fawkes Day itu sebenarnya adalah seorang anggota ini ya, parlemen. Bukan parlemen, dia asal pihak biasa. Kemudian dia kecewa terhadap kepemerintahan si Raja James VI dan I ini, sehingga dia merencanakan untuk melakukan pemberontakan yang disebut dengan Gunpowder Plot itu tahun 1605. Dia berencana meledakkan House of Parliament. Tapi sayang banget, sial banget ya. Sebelum dia berhasil melancarkan aksinya, dia udah keburu ketahuan, akhirnya ditangkap dan digantung. Potong jadi 4 bagian, hukuman yang kejam yang berlaku pada masa itu. Tapi disinilah kemudian dia selalu diperingati harinya itu kan, setiap tanggal 5 November, Guy Fawkes Day itu. Dan memang topengnya itu kan ya kayak topeng V for Vendetta itu kan, itu selalu menjadi ikon pemberontakan terhadap penguasa yang lalim. Baik, kemudian kita akan mulai lagi membahas mengenai apa sih Republik Inggris itu. Jadi sebenarnya gini, Inggris itu kan pernah mengalami masa perang saudara di zaman dinasti Plantagenet. Kemudian mereka mengalami lagi katanya masa perang saudara itu. Jadi awalnya dari cara Raja Charles I yang memerintah Inggris itu secara tidak benar sama sekali. Kemudian dia bersetegang dengan parlemen karena dia menganggap sebagai wakil suci, wakil dari Tuhan dan berkuasa secara absolut, padahal sudah parlemen, ya kan. Dia juga dibilang memanjangkan pajak yang di luar kebiasaan, dia merugikan rakyatnya sama sekali, sehingga kemudian terjadilah perang saudara yang
antara kubu parlemen dan kubu kerajaan. Nah, perang saudara ini sendiri akhirnya ini kalau boleh dibilang sih terjadi berapa kali ya. Di sini sebutkan, dan itu berakhir pada 1649. Tahu sendiri, si Raja Charles I itu kemudian akan diadili langsung oleh rakyatnya. Dia dihukum mati, bahkan termasuk oleh Oliver Cromwell sebagai Lord Protector of England. Dan yang kemudian sosok ini mendirikan Republik Inggris. Tapi Republik Inggris ini ternyata republik yang Puritan. Jadi itu mereka tuh menganggap melarang hal yang bersifat negatif dan penuh dosa, termasuk yang melarang duel, zina, judi dan segala macam. Sumpah menyumpah itu langsung dihukum atau kena denda gitu loh. 30 shilling, 10 shilling, tergantung tingkatan lapisan sosialnya ya. Ternyata ketika Inggris menjadi republik itu di bawah Oliver Cromwell sebagai Lord Protector of England, rakyat tidak merasakan kenikmatan, kemakmuran, mereka malah merindukan sebuah kerajaan lagi. Ya, dan pada akhirnya Oliver Cromwell itu ya dia akhirnya karena tidak disukai, dia kemudian melarikan diri ke Paris, Italia. Itu udah gak pernah kelihatan lagi. Setelah Oliver Cromwell keluar, kemudian kerajaan Inggris jadi kerajaan lagi di bawah Raja Charles II. Tapi gue nggak akan terlalu membahas mengenai Charles II itu sendiri. Yang penting sih dia memang di sini ya, dari dia itu ada istilah Royal Oak. Kemudian raja yang membuat lucon-luconnya. Terus kemudian di sini ada Raja James II. Dan oke, baik. Ini ada bab 2 raja. Jadi gini, Inggris itu sendiri pernah mempunyai raja dari Belanda bernama William III atau William III. Dia ini menikahi Ratu Mary II. William III ini sebenarnya boleh dibilang adalah keturunan dari dinasti Oranye di Belanda, dinasti pendiri Belanda. Dia ini yang membantu si Ratu Mary II mendapatkan kembali tahta kerajaan Inggris. Kalau lo pengen tahu tentang sosoknya, lo bisa nonton film The Admiral, sebuah film Belanda tahun 2016. Di situ lo akan dijelasin mengenai sosok William III atau King Billy. Oke. Nah, ternyata ketika dia berhasil membantu si Ratu Mary III yang istrinya ini menjadi Ratu Inggris, ya si William III ini juga pengen sekali menjadi raja dong. Dia nggak mau dong hanya sebagai semacam pendamping aja. Gue cuma mau intermezzo aja, ini fotonya salah. Ini bukan foto William III, ini foto William Oranye satu yang dibunuh oleh Balthazar. Jadi Prancis ini beda sekali dengan pendiri Belanda. Dan William III itu ada keturunannya dia, keturunan dari William II juga. Nah, si William III ini semasa dia memerintah Inggris ini, ternyata dia juga punya semacam catatan kelam juga ya sebenarnya, membunuh orang-orang Skotlandia. Bayangkan. Dan ya sepertinya jadi orang-orang Skotlandia itu mendendam terhadap William III. Tapi kemudian pasangan ini tidak mempunyai keturunan sama sekali ya, sehingga akhirnya ya digantikan lah mereka dengan keturunan dari dinasti lainnya, yaitu dinasti Hanoverian. Oke. Kerajaan Inggris nggak murni banget kerajaan Inggris, karena memang salah satu keturunannya ada menikah dengan orang Jerman dan mendirikan dinasti Hanoverian. Emang disebut Hanoverian karena berasal dari Hanover di Jerman. Jadi sini lo bisa lihat sendiri kenapa bisa ada dinasti Hanoverian itu sendiri kan. Nah, untuk dinasti Hanoverian ini gue nggak akan banyak juga membahas mengenai raja-rajanya segala macam ini. Tapi ya, ada salah satu boleh dibilang yang terkenal dari dinasti ini itu sendiri. Oke.
Ah, semua pasti tahu ya tentang sosok ini, Ratu Victoria. Ini adalah ratu yang sangat terkenal sekali dalam kerajaan Inggris. Ratu yang dimana memerintah Inggris ketika Inggris sudah misalnya menguasai hampir seluruh dunia ya, waktu itu pada abad ke-19 ya, kolonialisme. Dan ini juga ratu yang menjadikan diri sebagai Empress of India karena waktu itu menguasai India. Ratu Victoria ini adalah ratu yang membuat pakem mengenai gaun pengantin. Karena sebelumnya biasanya kan orang menikah dengan gaun warna hitam atau warna-warni warna merah, tapi dengan dia mulai menikah dengan gaun warna putih. Dan semenjak itulah sampai sekarang gaun pengantin putih banyak dipakai oleh mempelai wanita yang ingin menikah. Kan? Sebenarnya di dalam Ratu Victoria itu sendiri dia juga punya selingkuhan, boleh dibilang selingkuhan ya, setelah dia menikah itu dengan Pangeran ya, setelah Ratu Victoria itu menikah dengan Pangeran Albert dan melahirkan Albert Victor, dia punya selingkuhan bernama John Brown. John Brown ini sebenarnya boleh dibilang pelayan setianya Ratu Victoria yang lebih paham mengenai sang ratu. Dia sebut kekasih gelapnya sang ratu. Gue cuma bahas tentang itunya aja ke Ratu Victoria. Kemudian kita mulai berlanjut ke dinasti Saxe-Coburg-Gotha. Ini adalah dinasti yang cuma punya dua raja, itu Raja Edward VII dan Raja Charles V. Oke, boleh dibilang Raja Edward VII ini sebenarnya nggak disebutin dalam buku ini ya, tapi kalau dalam buku yang lain dia adalah perancang Perang Dunia Pertama ya. Karena di masa dia berkuasa, ketika meneruskan takhta dari Ratu Victoria itu sendiri, dia udah melihat Jerman sebagai salah satu kekuatan baru kolonialisme dan industri juga yang akan menyaingi Inggris. Dan dia udah mulai membuat semacam grand design. Tapi di buku ini nggak disebutkan. Kemudian ada Raja George V. Nah, Raja George V ini adalah Raja Inggris yang boleh dibilang itu di masa pemerintahan dia mulai terjadilah Perang Dunia Pertama. Ini supunya si ini, Sang Tsar Alexander dari Rusia. Nah, mereka mirip. Nah, di masanya dia itu akhirnya karena banyak sekali Jerman tuh punya citra negatif, dia akhirnya mengubah dinasti Saxe-Coburg-Gotha yang berbau Jerman menjadi dinasti Windsor yang memang berbau Inggris. Dan itu berlanjut akhirnya ke dinasti Windsor yang sekarang berkuasa di Inggris. Dia kemudian itu diteruskan oleh Raja Edward VII. Nah, ini raja yang cukup menarik sekali ya. Kenapa? Karena dia sebenarnya nggak mau jadi raja dan memilih menjadi orang biasa, dan kemudian akhirnya menikahi seorang wanita Amerika bernama Wallis Simpson. Dan ini pernikahan mereka itu menjadi pernikahan yang sangat luar biasa. Ya, dan salah satu kisah intrik yang begitu luar biasa lah pada waktu itu ya. Itu Raja Edward VIII ini melepaskan tahtanya dan akhirnya ya sudah menjadi orang biasa sampai sekarang. Nah, kemudian akhirnya diteruskan oleh Ratu Elizabeth II yang berkuasa hingga sekarang. Ini zamannya dia malah ini juga ya, tapi ya zamannya dia ini ada kisah yang paling menarik, justru kisah percintaan Pangeran Charles dan Putri Diana, Lady Di. Tapi ternyata ketika menikah Pangeran Charles masih menyukai suaminya itu mantan kekasihnya Camilla Parker Bowles. Dan tahu sendiri setelah bercerai, Lady Di mengalami kecelakaan karena akhirnya dan meninggal di Paris. Sebuah peristiwa yang luar biasa pada waktu itu, peristiwa kematian Lady Di, meskipun dia udah nggak menyandang sebagai anggota kerajaan Inggris ya, kan sudah diceraikan oleh Charles yang sebenarnya perceraian itu juga didukung oleh Ratu Elizabeth II secara diam-diam gitu loh. Dan ketika si Lady Di meninggal,
banyak rakyat Inggris berharap sang ratu menyatakan simpati, tapi ternyata belum juga, sampai dia mengeluarkan simpati, tapi itu simpati yang terpaksa. Mereview buku ini, kita jadi tahu ya, ternyata kerajaan Inggris sebagai salah satu bekas imperium terbesar di dunia yang pernah menguasai dunia pada abad 19 hingga abad 20 itu mempunyai banyak kisah kelam dalam sejarahnya ya. Terutama kisah intrik percintaan itulah antara Raja Henry ke-8 dan Anna Boleyn. Kemudian yang di masa sekarang dinasti Windsor juga kisah percintaan Pangeran Charles dengan Putri Diana, yang ternyata si Pangeran Charles juga masih memiliki hati terhadap mantan kekasihnya Camilla Parker Bowles. Dan terakhir adalah intrik Pangeran Harry dan Meghan Markle, dan mereka berdua keluar dari kerajaan Inggris. Boleh dibilang buku ini sangat bagus sekali ya, karena belum pernah ada buku seperti ini atau jarang ditulis oleh penulis berbahasa Indonesia, karena kebanyakan mengenai sejarah kerajaan Inggris itu kan kebanyakan yang dari bahasa aslinya langsung kan, yang dan tidak semua orang di Indonesia itu kan bisa memahami secara langsung dari bahasa aslinya. Ini sebenarnya boleh dibilang sebuah buku yang sebenarnya merupakan kajian-kajian yang sering mungkin dipelajari oleh anak sastra Inggris, tapi penulisnya beranggapan bahwa mereka yang belum pernah belajar bukan anak sastra Inggris bisa untuk mengetahui kisah-kisah sejarah kerajaan Inggris tersebut, terutama kisah-kisah yang kelam. Jadi kita patut mengacungi jempol untuk penulisnya ini. Terlepas misalnya dari kekurangan, mungkin masuk naruh salah foto di dalam bab William 3 dan Ratu Mary 2 itu kan, fotonya minuman oranye satu, beda sekali. Nah, itu aja sih yang mau gue sampaikan tentang buku Kerajaan Inggris, sebuah catatan kelam. Untuk judulnya juga sebenarnya kalau bisa sih ini diubah aja, karena terlalu luas kerajaan Inggris itu sendiri kan. Oke, itu aja mau gue sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan salah penyampaian kata. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel YouTube gue ya. Terima kasih dan sampai